Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Matrami, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Suparni selaku Kepala SMP Negeri 1 Banyuanyar, Bapak dan Ibu pengurus MGMP Bahasa Indonesia yang juga saya hormati, serta Bapak dan Ibu guru Bahasa Indonesia yang saya hormati pula. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat, hidayah serta inayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa hikmah, membawa manfaat bagi diri kita selaku guru bahasa Indonesia, bagi anak-anak dan bagi sekolah kita masing-masing. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali Ibu dan Bapak sudah memaklumi bersama bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak tuntutan yang dikemukakan oleh organisasi profesional kita seperti PGRI, Bapak Ibu, kemudian Ikatan Guru Indonesia dan organisasi profesi lainnya yang menuntut kepada pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar kurikulum 2013 yang menjadi acuan sekolah di dalam melaksanakan proses belajar mengajar disederhanakan. Ya. Selain tuntutan penyederhanaan, Bapak Ibu, ada pula tuntutan agar pemerintah membentuk yang namanya pedoman belajar jarak jauh. Maksud dan tujuannya supaya kita sebagai orang yang menjadi ujung tombak di sekolah, Bapak Ibu, kata Pak Parni tadi, tidak salah arah. Satu guru begini pembelajarannya, kemudian guru yang lain berbeda pembelajarannya. Sehingga Bapak Ibu, ya, dengan pedoman ya atau panduan itu, wali murid dan siswa, Bapak Ibu ya, ini minimal memiliki pengalaman belajar yang serupa atau yang hampir sama. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu, penyederhanaan kurikulum. COVID ini, pandemi COVID-19 ini, kalau tidak salah mulai merebak Maret 2020. Karena begitu mendadak, Bapak Ibu, tentu saja tidak bisa pemerintah dalam waktu segera membuat penyederhanaan kurikulum. Tetapi minimal tuntutan organisasi profesi ini, Bapak Ibu ya, paling lambat tahun ajaran ini, Juli ya 2020, segera ada kurikulum yang disederhanakan tersebut. Tapi tidak kunjung-kunjung hadir, tidak kunjung-kunjung tiba. Ya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu pengawas mengambil langkah supaya memberikan saran, memberikan masukan kepada sekolah-sekolah agar ketika penyusunan dokumen 1 KTSP sudah mulai ada kesadaran dari sekolah dan guru-guru untuk membuat penyederhanaan kurikulum yang dimaksud. Karena logikanya Bapak Ibu memang tidak masuk akal kalau
pertemuan yang begitu dipersingkat, tidak sesuai dengan struktur kurikulum 2013, namun standar isinya, kompetensi dasarnya masih menggunakan kurikulum 2013. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Mata pelajaran kita bahasa Indonesia ada berapa Pak? 6 apa 5 ya? 1 minggu. 6 gitu ya. Nah, setelah COVID-19 tidak mungkin 6 mata pelajaran 6 jam pelajaran itu dilaksanakan full. Ya, Bapak Ibu tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin, Pak? Kalau daring barangkali mendekati. Tetapi coba kalau luring. Bagaimana Bapak Ibu ya? Kan di pembelajarannya dilaksanakan di beberapa titik kumpul. Ada di sana kan begitu ya. Nah, masing-masing titik kumpul Ibu Bapak sekalian ada beberapa mata pelajaran di situ. Tidak mungkin Ibu Bapak kita bisa melaksanakan 6 jam pelajaran full dalam 1 minggu. Namun kompetensi dasarnya kok tidak diubah-ubah. Ini perlu disederhanakan. Oleh karenanya Ibu Bapak, ya pengawas mengharapkan ayo teman-teman ini didorong supaya bisa menentukan mana sih KD esensial dan mana yang tidak esensial. Nah Bapak Ibu sudah berjalan itu. Kemudian Bapak Ibu alhamdulillah rupanya gayung bersambut. Bapak Ibu yang maka keluarlah Kepmendikbud berapa Bapaknya? nomor 719 ya. Oke. Yang menentukan kuda itu kurikulum darurat ya Ibu Bapak sekalian. Saya salut betul kepada panjenengan semua. Begitu Kepmendikbud 719 itu di launching, dikeluarkan, teman-teman meresponnya dengan begitu baik. Ya, pengurus telepon saya, ayo Pak Matrawi kita mengadakan pertemuan, monggo Bu, monggo Pak, saya begitu. Tapi jangan terburu-buru dulu, monggo ditahan dulu, karena nampaknya Diknas juga memiliki program, memiliki rencana untuk mengumpulkan MGMP. Ya Ibu Bapak sekalian. Nah kemudian terlaksanalah minggu yang lalu MGMP diundang 10 mata pelajaran, insya Allah ya 10 mata pelajaran termasuk bahasa daerah dikumpulkan di Diknas. Acaranya pemetaan kompetensi dasar. Ya Ibu Bapak sekalian, 2 hari pada saat itu. Hari pertama alhamdulillah saya sempat mengikuti, tapi hari kedua karena ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan, saya tidak bisa mengikuti itu. Tetapi Bapak Ibu sebagai gambaran saja, pada pertemuan pertama alhamdulillah berjalan lancar. Ibu dan Bapak coba bayangkan, kalau pemetaan kompetensi dasar di dalam bayangan Ibu dan Bapak apa? Pemetaan KD. Kalau tidak salah dulu pemetaan itu dimunculkan apakah KD ini termasuk kognitif, apa psikomotorik, apa satunya Bu? Afektif, apa begitu ya. Lah kognitifnya itu yang mana? Kognitif level 1 apa level 6? Psikomotoriknya itu level mana? Dan seterusnya begitu ya. Nah nampaknya kemarin Ibu Bapak mungkin itu sudah dianggap Ibu dan Bapak bisa ya, sehingga pelatihannya atau diklatnya tidak begitu. Bapak Ibu diharapkan untuk menentukan ide pembelajarannya apa. Jadi kolomnya sederhana saja Ibu dan Bapak, ada kolom KD, ada kolom ide pembelajaran. Nah ya kan sederhana Bapak Ibu ya. Tetapi ketika Pak Narto, Bu Panca, Bu Kamti, Pak Masrur, kemudian siapa satunya lagi Pak? Bu Rokaya ya membuat itu satunya bukan timang disambut Pak. Jadi Bu Sriana ya, betul. Ternyata Bapak Ibu ya, waduh ya, ternyata rumit juga ide pembelajaran ini yang mana Pak? Nah ide pembelajaran yang dimaksud bukan ide pembelajaran di dalam kelas normal, tapi apa? Menurut Ibu dan Bapak ide pembelajaran yang kira-kira cocok untuk masa ini, masa pandemi ini, ya cocok untuk daring, cocok untuk luring, ya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu panjenengan nanti juga berpikir tentang itu. Kalau ada KD yang berbunyi begini, ya
kurikulum darurat berbunyi begini, apa ya yang cocok untuk sekolah kita? Mau disampaikan dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk luring, kegiatan proses belajar dan mengajarnya bagaimana? Gitu loh Pak. Yang jelas kan tidak mungkin Pak kita hanya menyampaikan dalam bentuk tugas saja. Ya, dalam bentuk tugas saja. Yang bentuk daring Bapak Ibu ya, monggo bagaimana? Nah, ini saya berharap sekali Bapak Ibu barangkali ayolah selangkah lebih maju daripada guru mapel yang lain Pak, MGMP yang lain. Ya, maksud saya bagaimana? Kalau Pak Narto bisa membuat video pembelajaran, Pak Jai bisa membuat video pembelajaran, ya, Bu Panca juga video pembelajaran, atau siapa lagi tidak bisa saya sebut satu persatu. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita sepakat ya, MGMP Bahasa Indonesia, guru Bahasa Indonesia minimal mampu membuat satu video pembelajaran untuk satu kadi. Wah, itu luar biasa Pak, kalau panjenengan bisa gitu Pak ya. Luar biasa, satu KD, satu guru Bahasa Indonesia untuk Kabupaten Probolinggo ada berapa sekolah? Berapa Pak? Saya tidak tahu. Kalau bahasa Indonesia 200 lebih Pak. 200 lebih. Wah, coba Pak. Oke, 200 lebih. Berapa? Di SKP itu komunitas ada 4 kelompok. Satu kelompok rata-rata 64, berarti 240 ya Pak? Nah, 240, coba bayangkan Bu. Maksud saya bayangkan kalau masing-masing kita mampu membuat satu video saja untuk satu KD masuk ke dalam YouTube ya, Masya Allah, nama Kabupaten Probolinggo ya, insya Allah bisa terangkat karena karya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana caranya? Nah, monggo Bapak Ibu yang pinter IT saling berbagi ya Ibu Bapak. Saya sangat berharap kalau Bapak Ibu setuju, Ibu Bapak sekalian, saya akan memantau kegiatan Bapak Ibu video pembelajaran itu, laporkan kepada apa Pak namanya Pak? Google Form saya nanti ya. Nah, nanti ini menjadi bahan kalau misalnya ada kegiatan di dinas ini loh, MGMP Bahasa Indonesia, satu guru sudah bisa membuat video pembelajaran untuk satu KD. Syukur kalau lebih Pak. Luar biasa ya. Ya Bapak Ibu, ini kan kegiatannya agak longgar daripada penjenengan ngelamun atau apa ya. Silakan membuat video pembelajaran. Toh alatnya tidak harus menggunakan apa Pak tadi, handicap. Nah, enggak usah Pak. Sederhana menggunakan laptop saja bisa. Menggunakan HP saja insya Allah bisa. Teknisnya mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan hari ini Bapak Ibu, panjenengan akan dibimbing oleh beberapa teman untuk membuat pemetaan. Tapi jangan dibayangkan pemetaan tadi C1, C2 begitu, tidak. Tapi ide pembelajaran apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan ya. Oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu nanti kegiatannya adalah membuat RPP digital. Oh ya. Karena sudah musimnya digital, maka RPP pun harus didigitalkan. Ya, ada buku digital, ada RPP digital. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu membuat RPP digital? Dibahas pada hari yang kedua kemarin. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat Pak Narto dan kawan-kawan bisa membimbing kita semua sehingga dua hal itu bisa tercapai. Itu Pak ya, kegiatan dua hal pokok itu yang menjadi kegiatan kita hari ini. Saya maklum Bapak Ibu, semula Pak Narto sudah menyiapkan ruangan ini 60 orang ya, 60 orang Bapak Ibu, tetapi yang mendaftar 30 guru Bahasa Indonesia. Tidak apa-apa Bapak Ibu, termasuk saya ketika bertemu dengan Pak Hadi, Bu Panca, Pak Narto, saya katakan mohon maaf Pak Narto, Pak Hadi, saya tidak berani salaman karena tetangga saya Bu kena gitu, Masya Allah ya, istrinya kena Bu Ganti, terus suaminya pengajian bersama saya Pak malam Senin kemarin.
salam-salaman, kapur-kapuran, kuyon-kuyonan gitu Bu. Begitu diumumkan istrinya kena, aduh gimana saya ini ya, jangan-jangan saya membawa virus ya. Maka itu saya tidak berani Bapak Ibu, saya khawatir membawa virus. Ya saya menyadari Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang tidak mendaftar itu kira-kira juga takut ya. Ya takut juga gitu. Ya katanya Ustadz Masrul, tidak perlu takut. Yang membuat mati dan hidup kita ini bukan COVID, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin Ustadz ini bagian dari ikhtiar supaya panjang umur ya, supaya sehat. Begitu Pak Narto, Bu Manca yang bisa saya sampaikan. Mari semangat ya Ibu Bapak sekalian, dan tetap kita menjaga protokol kesehatan. Yang benar katanya seperti Bu, sama Bu, pakai itu visil. Bu Ika. Iya, sama lagi Bu. Oh, iya, itu yang benar katanya begitu. Katanya begini Bu ya, kalau sudah pakai visil sudah tidak usah pakai ini. Dua-duanya. Embekan. Lah iya, Masya Allah. Protokol wajib di SMP 1 Keraksan ya Bapak Ibu, untuk guru ya. Ya murah kok Bu ya. SMP 1 Trino sudah diberikan seluruh siswa. Masya Allah. Plus Ya. guru. Plus guru ya. Sudah disiapkan manakala siap. Masuk. Pencet bel sudah berangkat. Oh ngaten, ini bagus Pak. Kalau SMP yang lain apakah juga begitu Bapak Ibu? SMP 1 Banyuanyar terus masih masker saja. Iya. Jangan-jangan karena SMP 1 Dringu SMP kaya ya Bu. SMP 1 Keraksan juga SMP kaya ya begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melaksanakan kegiatan MGMP. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, sekolah dan anak-anak. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.